Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 185 ayat 1. Ulan sadede batata namano pasasude natari dadi matata nang nasotari dape tanda marumut nai unang lilurong amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 18 Januari 2023 diambil dari kitab Hosea pasal 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Hape au dunia Jehovah de batam olat ni tanah Mesir. Jala de bata dukon niau dang adong tinadam. Jala dang adong si pangolu dukon ni au. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagaimana Tuhan mengingatkan dan mengatakan hukuman kepada Efraim. Karena ketika dia diangkat menjadi pemimpin, dia menjadi melupakan Tuhan. Dia membawa orang-orang Israel menjadi penyembah-penyembah Baal, penyembah-penyembah berhala. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan sehingga mereka harus dihukum. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Dalam ayat 3 dikatakan, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap yang hanya sebentar. Kelihatan sebentar, akhirnya hilang. Nabi Hosea mengingatkan kepada umat Israel dan mengingatkan kita saat ini supaya jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang diberikan mahkota, yang diberikan kehormatan, kemuliaan menjadi mahkota ciptaan Tuhan untuk menguasai Tuhan, menjadi mitra kerja Allah. Tetapi di situ kita diingatkan supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang setia dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Lebih baik kita membaca dalam bahasa Batak. Hape au dunian Jehovah de batam olat ni tanah Mesir. Artinya Tuhan mengingatkan mereka bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan yang sudah mengangkat umat Israel menjadi umat pilihan Tuhan. Bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kebanyakan mereka atau jumlah mereka, bukan karena kekayaan mereka. Mereka adalah budak yang tidak mempunyai hak. Tetapi Tuhan memilih mereka
Tuhan berkenan merendahkan dirinya untuk bisa bersama-sama dengan umat Israel. Tetapi mereka melupakan Tuhan dan mereka menyembah kepada dewa-dewa. Habeau donian. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih enak, aku sebenarnya. Artinya mereka melupakan itu. Tuhan merasa risih dengan tindakan mereka yang tidak masuk logika, yang melupakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya dikatakan kepada kita pada saat ini, akulah Tuhan Allahmu. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Selain sebagai Tuhan Allah, dia adalah juru selamat. Si penguru yang menyelamatkan kita, yang membawa kita, yang merampas kita dari tangan kuasa iblis, dosa, dan maut, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu sudah diberikan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini dan mati disalibkan. Tetapi dia dibangkitkan supaya kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu dikatakan kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2023 ini, kita diingatkan kepada kita supaya kita berjalan bersama-sama karena Tuhan adalah juru selamat, pemberi kehidupan kepada kita. Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menyediakan segala kebutuhan kita, dan yang akan menuntun kita sampai kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, untuk senantiasa mendengar firman Tuhan, sehingga kita mampu melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari, saudaraku, ingatlah, Tuhan adalah setia. Tuhan adalah juru selamat. Menjadi perenungan untuk kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang setia kepada Tuhan? Ataukah masih ada di antara kita yang ragu-ragu akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita juga menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Oleh karena itu, bertobatlah, hiduplah sesuai dengan jalan Tuhan, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Anda sudah diselamatkan, Anda sudah ditebus dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, layani Tuhan dan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah dan juga juru selamat yang telah menyelamatkan kami, supaya kami tidak lagi diperhamba oleh dosa, iblis, dan maut, tapi kami menjadi pewaris kerajaan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, akuilah Tuhan dalam hidupmu sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang harus disembah. Horas.